Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, kita mulai lagi pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya berkenaan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan perlu diingat, kalian harus tetap semangat ya, walaupun keadaan kita masih pandemi, begitu ya. Baik. Kita masih memasuki bab pertama, walaupun memang pada bab pertama ini kan ada beberapa bahasan seperti kemarin yang sudah Ibu jelasin ya, ada 3. Yang baru kemarin kita membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, itu poin yang A ya. Nah, poin yang B kita membahas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi tetap dilihat ya, tetap didengarkan. Kita langsung masuk ke bahasannya. Baik, sebelum kalian menyimak pembahasan yang tadi Ibu sampaikan di awal, judulnya tadi ya, berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Seperti biasanya kita harus memahami dulu apa sih tujuan pembelajaran. Seperti itu, kemarin sudah kalian bisa menguasai atau bisa memahami bagaimana kalian mampu menjelaskan arti Pancasila sebagai pandangan hidup, seperti itu ya. Nah, untuk kali ini bagaimana mengaktualisasi nilai Pancasila, seperti itu, seperti menunjukkan sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak hanya pada kehidupan individu ya, atau kehidupan dalam keluarga saja, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Maka perlunya memahami bahwa dalam pemerintahan itu tidak lengkap kalau tidak ada yang namanya sistem pemerintahan. Nah, bahasan kita kali ini adalah itu. Baik, next ya. Berbicara masalah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, nanti ada dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama adalah pembagian kekuasaan, dan yang kedua pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Apa sih bedanya seperti itu ya? Kalau berbicara masalah pembagian kekuasaan seperti itu dalam suatu sistem pemerintahan, maka kita akan diingatkan dengan negara lain juga seperti itu. Berarti negara lain itu punya sistem yang berbeda tentunya, iya. Nah, kalau misalnya negara kita menerapkan sistem kapitalisme ya, kapitalisme itu di mana aturan hukum yang dibuat itu adalah buatan manusia. Nah, kalau kita merujuk pada Amerika Serikat sendiri, Amerika Serikat itu sistem pemerintahannya adalah pemisahan kekuasaan. Nah, itu menurut Anglo-Saxon nanti akan ada 3 poin. Nah, itu di pembahasan atau di slide lainnya berikutnya, seperti itu ya. Nah, dalam pembagian kekuasaan ini nanti akan ada beberapa lembaga seperti itu. Nah, ternyata Amerika dan Indonesia ada perbedaan pada pelaksanaannya saja, walaupun sistemnya sama, yaitu sistem kapitalisme gitu. Nah, jadi apa itu Bu sistem kapitalisme? Sistem kapitalisme itu adalah sebuah sistem yang memang aturan hukumnya itu dibuat oleh manusia. Nah, hanya saja memang ya kalau kita lihat bahwa negara Amerika Serikat itu kan pencetus utama atau bahasa lainnya adalah ibu atau bapak dari kapitalisme, seperti itu, karena memang yang mencetus adalah negara Amerika itu sendiri. Nah, jadi kalau negara Amerika menggunakan sistem pemerintahan, kalau di Indonesia menggunakan pembagian kekuasaan, sehingga nanti akan ada pembedaan antara pemisahan dan pembagian itu sendiri di pembahasan berikutnya, seperti itu ya. Sedangkan poin yang kedua itu spesial pada pemerintahan Indonesia. Cukup dipahami ya. Baik, kita langsung ke slide. Ya, ini ada 3 pengertian seperti itu ya. Apa sih pembagian kekuasaan itu, yang dimana 3 para ahli ini seperti itu, ada yang berdasarkan ada yang menurut John Locke, ada yang menurut Montesquieu, dan ada pengertian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif seperti itu. Nah, untuk pembagian kekuasaan menurut John Locke
itu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Tapi sebelum nanti Ibu bahas satu persatu poin yang ini, Ibu sedikit memberikan gambaran berkenaan dengan negara. Seperti itu. Jadi ada beberapa unsur negara gitu. Sebenarnya ini dibahas di awal. Hanya saja pada pembahasan yang kemarin kita spesial memahami tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang pembagian kekuasaannya. Nah, tapi sebelumnya kita akan memahami bahwa unsur-unsur terbentuknya negara itu terbagi menjadi 4 ya anak-anak ya. Pertama, dikatakan dia sebagai sebuah negara ketika memiliki wilayah. Ingat ya, unsur yang pertama adalah wilayah. Yang kedua, dia harus memiliki rakyat. Nah, unsur yang kedua adalah rakyat. Nah, kalau misalnya suatu negara tidak memiliki rakyat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai negara gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Nah, makna berdaulat di sini adalah di mana pemerintah itu memiliki sistem sendiri, mengatur urusannya sendiri seperti itu, dan dia berdaulat atas negara tersebut, negaranya, sehingga dia dikatakan sebagai negara. Dan yang terakhir itu adalah pengakuan dari negara lain. Nah, ada 4 unsur, diingat ya. Yang pertama adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan yang berdaulat, dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Nah, itu adalah unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, pada 4 poin ini kita akan membahas tentang pemerintah yang berdaulat. Nah, sehingga adalah poin ini, pembagian kekuasaan. Nah, menurut John Locke sendiri tadi dibagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, untuk penjelasannya ada di poin yang ketiga ya. Nah, berikutnya Montesquieu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, ada pembedaan. Kalau John Locke itu memasukkan poin federatif, sedangkan Montesquieu memasukkan poin yudikatif. Nah, kemudian apa pengertian legislatif? Nah, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Contohnya DPR, MPR, DPD. Nah, itu tingkat nasional. Kalau tingkat provinsi, DPRD. Kemudian tingkat kabupaten juga sama ya, DPRD, namanya seperti itu. Kemudian untuk eksekutif, itu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Nah, kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang ini diduduki oleh pemerintah itu sendiri. Siapakah dia? Dia adalah presiden, wakil presiden, kemudian para menteri atau pembantu presiden. Nah, itu orang yang dikatakan sebagai memiliki kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif ini kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Siapakah itu? Dia adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, untuk membahasnya nanti ada di slide berikutnya ya. Dan yang terakhir, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, ini tadi yang sudah digagas oleh John Locke. Baik, next. Baik, kita lanjut kembali. Poin yang ini adalah pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, Ibu lupa yang tadi ya, membahas tentang pengertian apa sih pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Nah, itu akan saya jelaskan sedikit supaya kalian bisa mendapatkan wawasan berkenaan dengan ini. Yang pertama dengan pembagian kekuasaan, di mana pembagian kekuasaan itu adalah suatu sistem kekuasaan yang lembaga negara dalam beberapa bagian, misalnya satu sama lain itu terikat seperti itu ya, tadi ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, itu terikat satu sama lain, jadi mereka akan tidak terpisah seperti itu ya. Itu untuk yang pembagian kekuasaan. Sedangkan untuk pemisahan kekuasaan itu akan terpisah gitu. Jadi sistem kekuasaan setiap lembaga negara dilakukan secara terpisah. Misalnya legislatif terpisah, eksekutif terpisah, dan yudikatif terpisah. Karena dikatakan dia terpisah sehingga tidak memiliki tanggung jawab masing-masing dan tidak perlu melaporkan atau
ikut campur sedikit pun berkenaan dengan lembaga-lembaga yang sudah terbentuk tadi. Nah, kalau sedang pembagian kekuasaan dia ikut campur gitu, boleh ya. Misalnya kalau eksekutif mengajukan rancangan undang-undang kemudian diserahkan kepada legislatif, itu masih diperbolehkan karena pembagian kekuasaan itu dia tidak bisa terpisah. Nah, itu yang ada di Indonesia. Baik, yang poin ini tadi ya, pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Nanti ini akan dibahas di slide berikutnya sebenarnya, tapi Ibu bahas sedikit di mana kalau pembagian kekuasaan secara horizontal ini dia sifatnya memiliki kedudukan yang sama gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah seperti itu. Nah, yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Nah, kalau berdasarkan tingkatan pemerintah ini ada tingkat nasional misalnya gitu ya. Kemudian provinsi, setelah itu kabupaten. Nah, itu kekuasaan secara vertikal yang dimana tingkatan-tingkatan ini memang bentuknya kan seperti piramida gitu, ke atas kan ya, lebih tinggi. Nah, kalau tingkat nasional itu tentunya ada beberapa aturan, ada beberapa aspek yang tidak bisa diambil alih oleh provinsi maupun kabupaten gitu. Contohnya apa? Misalnya berkenaan dengan aspek agama, kemudian aspek pendidikan. Nah, itu tidak bisa ikut campur misalnya. Maka itu diatur oleh pusat. Dalam hal ini adalah nasional, tingkat nasional gitu. Baik, kita lanjut. Baik, untuk kekuasaan bahasan yang ini kekuasaan vertikal dan horizontal. Yang pertama, kekuasaan pemerintah pusat gitu. Jadi berbicara masalah kekuasaan vertikal ini kan pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya kan gitu ya, ada tingkat pusat sampai tingkat kota gitu. Ini memang sangat berbeda dengan yang namanya negara Amerika Serikat. Kalau negara Amerika tidak mengenal yang namanya pembagian kekuasaan tadi antara ada yang pusat, ada yang kota, tidak. Dia disebut sebagai negara bagian seperti itu ya, atau federal gitu. Jadi sedangkan Indonesia itu dikatakan sebagai negara kesatuan. Jadi konsep pembagian kekuasaannya seperti Indonesia itu berbeda dengan memang negara federal, sehingga ada kekuasaan pusat sampai menurun ke kekuasaan kota gitu. Itu penjelasannya dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian ada kekuasaan pemerintahan provinsi. Nah, untuk kekuasaan pemerintahan provinsi sendiri itu pemimpinnya adalah gubernur gitu ya. Kemudian kekuasaan pemerintahan kabupaten, kemudian yang terakhir kekuasaan pemerintah kota. Nah, untuk yang pusat itu memang aturan-aturan legislatifnya itu disebut sebagai yang tiga lembaga tadi ya. Misalnya DPR, DPD, kemudian yang lainnya MPR. Sedangkan kekuasaan di provinsi dan kabupaten itu tidak ada yang namanya MPR, adanya DPRD gitu ya. Nah, baik, kekuasaan yang horizontal itu ada kekuasaan konstitutif. Nah, apa itu kekuasaan konstitutif? Nah, itu akan Ibu jelaskan gitu ya. Dimana kekuasaan konstitutif ini adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Tentunya ini bisa dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagaimana contohnya Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Nah, yang amandemen itu adalah MPR gitu. Selain itu tidak punya kewenangan. Bisa dipahami ya? Ya, itu fungsi daripada kekuasaan konstitutif. Kemudian kekuasaan eksekutif, walaupun tadi sudah sempat dibahas pengertiannya, tapi Bu ulang lagi ya. Untuk kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, ini diduduki oleh yang namanya presiden. Tentunya dibantu oleh wakil, kemudian para menterinya, seperti itu. Nah, ini dibahas spesial pada pasal ayat 4. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Ingat ya, pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Kalau yang vertikal tadi dibahas pada pasal 18 ayat 1 UUD 1945 gitu ya.
Kemudian pada kekuasaan eksekutif nih boleh loh mengajukan rancangan undang-undang kepada kekuasaan legislatif, oleh tadi dikatakan sebagai pelaksanaan sistem pembagian kekuasaan, sehingga eksekutif boleh, bukan berarti ikut campur ya, tapi diberikan diberikan keistimewaan lah bahasanya gitu, dimana presiden boleh ngajuin tentang rancangan undang-undang. Nah baik, kemudian kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif ini kekuasaan yang membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan ini dimiliki oleh DPRD, di mana dasar hukumnya diatur dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Nah, kemudian boleh juga DPD juga mengajukan rancangan undang-undang. Boleh ya, DPD boleh mengajukan rancangan undang-undang yang dimana berkenaan dengan daerah, pastinya tentang otonomi daerah seperti itu, baik itu pusat maupun daerah. Kemudian berkenaan dengan berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, kemudian berkenaan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pokoknya tentang daerah. Nah, itu DPD. Bisa dipahami? Ya, oke. Kekuasaan yudikatif. Nah, untuk yudikatif, kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini tugas daripada Mahkamah Agung di lingkungan peradilan di bawahnya. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga dan Komisi Yudisial. Nah, untuk aturannya itu ada pada pasal 24 ayat 2. Kalau punya undang-undang dasar silakan dibuka. Itu berbicara masalah Mahkamah Agung gitu. Kemudian kewenangannya seperti apa itu ada di pasal 24 ayat 2. Kemudian kalau berbicara masalah Komisi Yudisial itu ada pasal 24B UUD 1945. Dan kemudian kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, kalau berbicara masalah tanggung jawab keuangan negara, kemudian yang meriksa itu adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini biasanya sering terkena kasus korupsi ya, gitu, karena memeriksa keuangan negara gitu. Nah, ini diatur pada pasal 23E ayat 1 1945. Nah, di mana dia punya tanggung jawab tentang keuangan negara, kemudian diadakan satu badan pemeriksa keuangan bebas dan aktif dan sifatnya juga independen gitu. Lanjut, yang terakhir kekuasaan moneter. Nah, untuk kekuasaan moneter ini kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ternyata ini punya tugas tersendiri ya. Nah, itu dijalankan oleh bank terbesar di Indonesia. Namanya Bank Indonesia selaku bank pusat atau bank sentral. Ini diatur pada pasal 23D UUD 1945. Apa sih tujuan dari Bank Indonesia ini? Nah, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kemudian untuk mencapai itu, gitu ya, Bank Indonesia melaksanakan tugasnya. Ada 3 tugas, perlu diingat 3 tugas ya. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Nah, kalau sekarang di musim pandemi kita lihat ekonomi kita lagi dihantam habis-habisan, gitu ya, karena pandemi memang banyak sekali, misalnya usaha penerbangan, hotel dan segala macam ditutup. Tapi sekarang karena sudah new normal dibuka kembali. Tapi belum mampu untuk membangkitkan perekonomian Indonesia lagi. Ini juga tugas daripada pemerintah ya. Dan itu ada juga pada Bank Indonesia. Tugas yang kedua dari Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tuh, sistem pembayaran ya, itu tugas daripada Bank Indonesia juga. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi bank. Jadi bank-bank yang lain itu diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Gitu. Sampai sini ada dipahami? Dipahami ya? Baik, kita lanjut.
Oke anak-anak, untuk slide yang ini poin C ya, tadi kan poin B. Memang sengaja Ibu gabungkan karena Ibu rasa untuk poin B itu sedikit saja seperti itu. Berbeda dengan poin A kemarin membahas banyak sekali, walaupun nilai-nilai Pancasila 1-5 itu kan poinnya lumayan banyak dan harus dijelaskan secara detail agar kalian mampu memahami dan dapat merealisasikan dalam kehidupan nyata. Tapi pada pertemuan ini Ibu gabungkan poin B dan poin C seperti itu. Tadi poin B berbicara masalah pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia, dan poin C itu aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, aktualisasi itu bentuk nyatanya ya, praktisnya atau pelaksanaannya seperti itu. Jadi apa saja sih, bagaimana sih aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, itu akan dibahas menjadi 3 poin. Yang pertama membahas tentang nilai Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara. Nah, berbicara masalah etika gitu ya. Jadi sebelum munculnya gerakan reformasi ya, bangsa Indonesia itu mengalami krisis multidimensional, di mana segenap aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, dan ada beberapa pakar serta pemuka masyarakat bangsa Indonesia itu mengalami krisis moral, tentunya sangat serius. Kemudian krisis multidimensional ini muncul karena adanya ancaman serius terhadap persatuan bangsa dan kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Nah, tampaknya ada beberapa konflik sosial yang berkepanjangan, yang dimana berkurangnya lah makna sopan santun, pelaksanaan daripada budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran, kemudian sikap amanah, kemudian apalagi ya, berbangsa, pengabdian, bahkan adanya pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan. Nah, di mana konflik sosial tersebut juga disebabkan oleh berbagai faktor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan mundurnya gitu ya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu yang namanya nilai Pancasila ini sendiri. Nah, kalau berbicara masalah faktor tadi, ada faktor dalam dan faktor dari luar. Nah, kalau misalnya faktor dalamnya itu karena masih lemahnya pengamalan agama serta munculnya pemahaman ajaran agama yang keliru dan sempit. Wah, ini memang sudah terjadi jauh-jauh hari ternyata ya, sampai sekarang pun juga masih ada kayak ajaran liaid dan segala macam itu kan masih belum dihapuskan gitu. Kalau dia sudah keluar kalau nggak salah. Nah, itu bisa menyebarkan, sampai sekarang pun bisa menyebarkan ajaran yang tidak benar itu. Nah, ini bagian daripada penyebab faktor kemunduran etika tadi, gitu ya. Lemahnya pengamalan agama. Nah, itu penyebab utama daripada etika tadi. Yang kedua, sistem sentralisasi pemerintahan pada masa lampau sehingga timbul fanatisme daerah. Nah, kalau ini kan berbicara masalah nasionalisme ya, ada yang tidak perlu kita ambil pada model nasionalisme ini, yang bagian daripada merasa fanatik gitu. Jadi ada fanatik kedaerahan. Oh, saya itu orang Jawa loh, kamu orang ini bagusan orang Jawa misalnya. Nah, itu kan tidak diperkenankan karena memang poin pada sila ketiga Persatuan Indonesia itu tidak lagi memandang daerahnya, tidak lagi memandang sukunya, tidak lagi memandang bahasa, tapi kita memiliki kita memiliki persatuan yang sama gitu ya, yaitu Indonesia itu sendiri. Nah, seperti itu. Hanya saja sistem sentralisasi pemerintahan ini pernah menjadi hambatan atau faktor timbulnya fanatisme daerah. Kemudian berikutnya tidak berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. Kemudian tidak terjadinya ketidakadilan ekonomi, jadi munculnya perilaku ekonomi bertentangan dengan moral. Dan yang sampai sekarang ada itu adalah sebabnya korupsi. Nah, ini susah ngilangin korupsi gitu. Kenapa sih kok bisa ada korupsi dan susah ngilanginnya gitu? Ya karena memang sikap, selain keserakahan daripada manusia, juga lemahnya agama gitu ya, penerapan agamanya, sehingga agama bagi mereka tidak dijadikan identitas, tapi justru hanya sekedar ibadah saja. Coba kalau dijadikan identitas, nggak malu kalau dia tuh punya agama. Ini loh agama saya misalnya. Kalau di mana dalam agama itu dilarang mencuri, dilarang korupsi, dilarang berbohong dan segala macam. Kalau itu benar-benar diterapkan, maka akan menjadi manusia-manusia yang sesuai dengan yang diminta oleh Pancasila itu sendiri. Kemudian kurangnya keteladanan bersikap dan perilaku dari pemimpin bangsa. Kira-kira sekarang terjadi nggak? Terjadi ya.
Ya, ya itu salah satu. Ternyata ya faktornya ini bukan saya loh yang ngomong ya. Maksudnya bukan pemikiran saya secara utuh, tetapi memang dibahas di buku itu sendiri gitu ya, dibahas di buku PPKN gitu. Jadi keteladanan seorang pemimpin itu menjadi poin utama sebenarnya juga ya bagi rakyat atau masyarakatnya. Nah, jika pemimpinnya saya tidak memberikan keteladanan, suka korupsi, suka naikkan harga BBM, kemudian membuat sebuah kebijakan yang merugikan banyak rakyat, maka dampaknya kita yang sengsara. Nah, ini kan sebuah keteladanan yang minim sebenarnya ya, kurang gitu. Maka penyebab konflik inilah salah satunya. Berikutnya, pengaruh kemudian kalau dari luar. Nah, faktor dari luarnya ada 2 poin. Yang pertama, pengaruh globalisasi yang luas dengan persaingan bangsa yang semakin tajam. Ternyata globalisasi juga memberikan efek buruk gitu ya. Kalau kita lihat juga misalnya budaya-budaya asing itu tidak perlu kita ambil lah kalau misalnya sangat bertentangan dengan nilai kesopanan di negara kita gitu. Sukanya pakai baju bikini misalnya, bukan pada tempatnya. Ya kalau di pantai bagaimana, Bu? Kalau saya sih malu gitu ya. Tetap aja di pantai itu dilihat orang walaupun tempatnya juga pantai misalnya, pakai baju bikini itu boleh saja gitu. Boleh sih boleh gitu ya, tapi nilai kesopanannya itu jauh sekali. Gitu, malu dilihat orang apalagi perempuan ya. Nah, kalau perempuan dalam agama saja kan kita berbeda-beda. Misalnya kalau dalam muslim wajib pakai jilbab dimanapun dia berada, kecuali dalam rumah yang tidak ada bukan mahramnya gitu maksudnya. Kalau misalnya ada yang bukan mahramnya, kalau di dalam rumah tapi ada orang yang bukan mahramnya juga tidak diperkenankan untuk membuka jilbab itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya makin tingginya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Nah, berbicara masalah intervensi gitu ya. Intervensi itu apa sih? Ikut campur. Nah, itu terjadi juga dengan negara kita. Contohnya sumber daya alam. Pada pasal 33 ayat 3 dinyatakan sumber daya alam negara Indonesia itu dikuasai oleh negara, dikelola dengan sebaik-baiknya oleh negara, dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Faktanya, yang ngelola siapa? Freeport tambang emas yang ada di Papua, yang ngelola siapa? Bukan negara, yang ngelola adalah swasta atau perusahaan swasta. Freeport, nah itu kan perusahaan asing gitu ya. Nah, sayangnya itu tidak menerapkan pasal 33 ayat 3 negara kita. Nggak tahu juga kenapa ya, bikin aturan tapi nggak diterapkan juga. Dan itu disepakati oleh disepakati oleh para petinggi negara, para lembaga negara gitu. Sehingga untuk ngadain protes itu susah gitu. Bisa dipahami ya? Gitu. Lanjut. Kemudian ada tadi ya, berbicara masalah etika, masih ada etika sosial dan budaya gitu. Kemudian seperti kalau sosial dan budaya ini kan kaitannya dengan manusia yang lainnya. Kemudian seperti sikap peduli, memahami, saling jujur, menghargai. Nah, itu ya. Itu sosial. Kemudian menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bangsa, kemudian hargai orang lain. Nah, itu bisalah Ibu yakin kalian. Kemudian ada juga yang namanya etika politik dan pemerintah, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum dan keadilan, etika keilmuan, etika lingkungan. Nah, ini etika-etika pada poinnya pertama ini Ibu tidak jelaskan secara detail ya. Nanti kalian bisa mencari sendiri di internet kalau misalnya mau menambah wawasan lagi apa saja sih etika-etika yang di dalamnya itu yang Ibu sebutin tadi. Di situ ada tadi ya Ibu sebutkan etika sosial dan budaya, berbicara masalah sosial dan kebudayaan, etika politik dan pemerintahan. Nah, ini poinnya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif gitu ya, atau good government, pemerintahan yang baik. Kemudian etika ekonomi dan bisnis. Nah, terciptanya persaingan yang jujur, berkeadilan. Nah, sedikit Ibu jelaskan ya. Kemudian etika penegakan hukum yang berkeadilan, itu menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, tertib hukum, kemudian sadar hukum. Nah, seperti itu. Kemudian etika keilmuan, itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti itu ya. Kemudian etika lingkungan. Nah, ini pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup. Kemudian penataan tata ruang yang tentunya perlu dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Lanjut, penerapan
nilai Pancasila dalam pasal-pasal UUD tahun 1945. Nah, kalau poin ini sebenarnya harus buka ini ya, undang-undang dasarnya, tapi intinya pembukaan UUD 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, cita-cita moral bangsa Indonesia, di mana pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, itu tentunya dijabarkan pada pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di mana pembukaan itu ada 4 pokok pikiran gitu. Pikiran yang pertama itu menitik beratkan pada persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Kalau hafal pembukaannya bisa membahas ini. Gitu, pola misalnya pokok pikiran pertama berbicara masalah persatuan. Pokok pikiran kedua itu menitik beratkan atau berintikan keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga berintikan kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan pokok pikiran yang keempat itu berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Baik, untuk penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara. Nah, kalau penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara itu tentunya dijiwai oleh bangsa Indonesia sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Insinyur Soekarno ya. Insinyur Soekarno pernah membahas ini, dan di mana ia meletakkan bangsa Indonesia yang merdeka itu, kata beliau, harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat persatukan segenap elemen di dalam bangsa Indonesia, atau mempersatukan bangsa lah, walaupun di dalam itu beraneka ragam, seperti poin pada sila ketiga gitu ya. Nah, di mana di dalamnya gitu, di mana Pancasila itu sebagai dasar negara dapat diterapkan dalam menentukan kebijakan negara di berbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, agama, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Seperti itu ya. Ya, next ya, kita lanjut. Slide-nya tadi sudah Ibu bahas tentang poin-poinnya, walaupun memang tidak begitu detail, tapi pada poin yang ini akan dibahas lagi apa sih itu etika gitu ya. Etika merupakan cabang falsafah dan ilmu kemanusiaan yang membahas sistem pemikiran dasar tentang ajaran moral, di mana etika membahas cara dan alasan kita mengikuti ajaran moral tersebut. Nah, berbicara masalah moral, maka masuk poin pada sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana memperlakukan manusia selayaknya manusia dan menghargai daripada hak-hak manusia yang lain. Kemudian etika ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang beretika tidak akan terjerumus dalam praktik korupsi. Adapun rakyat yang beretika akan memantapkan penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercapai tujuan negara. Maka ada ya, setiap organisasi selalu punya etika tersendiri, yang dimana etika itu menjadi rujukan ketika ada yang melanggarnya, maka bisa melihat daripada aturan pada etika, misalnya mencederai etika profesinya gitu, maka itu ada, bisa dipecat atau diberikan SP1 gitu ya. Bisa dipahami ya, insya Allah bisa dipahami. Terakhir ini kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan berarti actionnya gitu ya, dimana Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan. Pancasila harus menjadi jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, dan Pancasila juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama, maupun bidang pertahanan dan keamanan. Jadi intinya ketika menerapkan
nilai menerapkan kehidupan kita gitu ya. Acuannya salah satunya adalah dengan nilai-nilai Pancasila ini. Jadi ketika bersosialisasi dengan orang, melakukan hubungan sosial, maka melihat daripada sila kedua gitu ya. Kemudian bagaimana menerapkan sistem pemerintahan, bagaimana menjalankannya, maka pada sila keempat seperti itu ya. Begitu juga dengan sila kelima. Nah kemudian bagi yang sifatnya umum, sila pertama itu inti, yaitu ketuhanan yang Maha Esa tidak diperkenankan gitu. Siapapun dia yang merupakan warga negara Indonesia tidak beragama, dia wajib beragama karena negara kita percaya adanya Tuhan yang dimasukkan pada dasar negara, yaitu Pancasila pada sila ke-1. Dan ini pun sebenarnya pada nilai-nilai Pancasila ini sudah Ibu bahas pada pertemuan yang kemarin. Ini tinggal action saja sebenarnya, begitu. Ya, demikian yang Ibu bahas, Ibu jelaskan. Setelah ini akan ada pertanyaan. Terus disimak. Terima kasih.